Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fausikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin rahimakumullah, pendengar setia PKS TV dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberinya nikmat, kekuatan, kesempatan, umur yang panjang dalam sehat walafiat, sehingga kita masih dapat bertatap muka melalui media virtual ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dan juga sekaligus menjadi khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang budiman, tema kali ini adalah mengambil makna dari bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, yang pandai mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Allah, akan penambahan nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka niscaya nikmatku akan aku tambah bagimu, dan bila engkau kufur, maka ingatlah azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7 ini menggambarkan kepada kita semua tentang pentingnya syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa terima kasih yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat, begitu banyaknya karunia, dan begitu banyaknya rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita semua. Rahmat dan nikmat Allah yang besar yang sering kita lupakan adalah nikmat sempat dan juga nikmat sehat. Dengan kesempatan yang banyak, waktu yang luang, seringkali kita tidak mampu untuk memanfaatkan peluang kebaikan yang besar itu untuk amal-amal soleh. Banyaklah kita menggunakan kesempatan yang luang itu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Terkadang malah tidak ada nilai manfaatnya. Dan lebih parah lagi, seringkali waktu luang itu kita gunakan untuk maksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya maka marilah kesempatan yang baik ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk meraih pahala dari setiap satuan waktu yang Allah berikan kepada kita, di mana setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, dan hari-hari yang kita jalani ini mudah-mudahan bisa menjadi tambahan amal kebaikan, tambahan pahala yang kelak akan kita lihat, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga Jannatul Naim di akhirat nanti. Ini adalah bagian dari cara mensyukuri nikmat waktu yang banyak seringkali kita abaikan. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Barangkali kita sering mendengar sabda Nabi SAW, ada dua nikmat yang seringkali kita mengabaikan dan melupakannya atau bahkan menyia-nyiakannya. Yang pertama adalah nikmat sempat, yang kedua adalah nikmat sehat. Kesehatan yang kita miliki yang kedua setelah sempat ini adalah merupakan karunia Allah yang luar biasa, di mana kita seringkali merasa betapa besar karunia nikmat berupa mata ketika mata kita sedang sakit. Baru kita bisa merasa betapa besar nikmatnya pendengaran atau telinga yang sehat manakala telinga kita sedang bermasalah.
Manakala kita memiliki kaki yang sehat, setiap hari kita tidak merasa bahwa itu adalah nikmat yang luar biasa, di mana kita bisa berjalan, bisa berlari, bisa menuju ke satu tempat yang kita tuju tanpa ada kendala apapun. Tapi begitu ada salah satu di antara organ tubuh kita, kaki misalnya bermasalah, terkena penyakit asam urat misalnya, terkena kolesterol misalnya, atau tersandung batu misalnya, atau menginjak duri di jalan sehingga kemudian membengkak dan tidak bisa berfungsi sebagai mestinya, maka kita baru sadar betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sepasang kaki yang sehat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesempatan yang kita miliki saat ini sebagai bentuk rahmat dan nikmat Allah yang sangat besar, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menambah pundi-pundi amal, untuk menambah satuan ibadah, di mana kita nanti akan mendapatkan balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, waman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal kebaikan walaupun sebesar debu saja, kecil saja amal itu, mungkin hanya sekedar menyingkirkan duri di jalan, tapi itu kebaikan yang nanti akan kita lihat balasannya. Tapi sebaliknya, bila kita melakukan kejahatan walau sebesar debu saja, maka akan dilihatkan juga balasan amal kejahatan yang kita lakukan itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat pandangan mata di mana kita masih bisa melihat indahnya bulan di malam hari, indahnya bintang gemintang di malam hari, indahnya sinar matahari di pagi hari, keindahan alam semesta yang Allah wujudkan dalam alam dunia ini merupakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak punya mata. Mereka tidak memiliki penglihatan yang baik. Mungkin mereka yang Allah coba dengan gangguan penglihatannya. Maka kita gunakan sebaik-baiknya kenikmatan pandangan ini untuk melihat hal-hal yang dapat mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sekali lagi menjelaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku kepadamu, dan jika engkau kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam sesaat setelah meninggalkan putra sematawayangnya Ismail alaihissalam di lembah yang sangat tandus yang bernama Bakkah, kelak kemudian hari nama itu berubah menjadi Makkah, artinya adalah lembah yang sangat gersang, lembah yang sangat tandus. Berdua hanya ibunya yang baru saja melahirkan putranya Ismail. Sesaat dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya aku meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah yang sangat tandus yang tidak ada kehidupan. Karena itu ya Allah, mohon mereka senantiasa mendirikan sholat, senantiasa hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikan mereka nikmat buah-buahan la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada keluarga Ibrahim ini pertama adalah doa kepada Allah agar senantiasa mendirikan sholat. Kaum muslimin dirahmati Allah, di satu tempat yang di sana tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada penghuni bahkan. Tapi yang diminta pertama kali kepada Allah oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam adalah supaya mereka keturunannya mendirikan sholat. Mengapa? Karena dengan sholat itulah nanti karunia Allah akan turun. Dan sholat itu merupakan bagian dari ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan sholat itulah seseorang bisa menjalin hubungan yang baik, hubungan yang akrab, hubungan yang harmonis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika hubungan vertikal antara seorang hamba kepada Allah sudah terjalin dengan baik, maka tentu sebuah keniscayaan Allah akan mengaruniakan segalanya. Yang kedua, permintaannya adalah jadikan hati manusia, sebagian hati manusia cenderung kepada mereka. Ini adalah merupakan ekspresi bahwa sesungguhnya kecintaan seseorang kepada orang lain yang sesungguhnya adalah kecintaan karena kebaikan akhlaknya, kebaikan budi pekertinya, dan kebaikan
perangainya yang dia tunjukkan dalam kesehariannya. Dengan kebaikan-kebaikan itulah maka seseorang akan menjalin hubungan yang harmonis kepada sesama manusia. Yang pertama, permintaan agar senantiasa meneruskan sholat adalah bagian dari cara membangun hubungan vertikal kepada Allah, dan akhlak yang baik itu merupakan hubungan horizontal kepada sesama manusia yang diekspresikan dalam bentuk akhlak dan nilai-nilai yang mulia. Dan yang terakhir adalah warzuqhum minas samarot. Berikan ya Allah mereka buah-buahan. Supaya apa diberikan buah-buahan? Buah-buahan adalah pertanda karunia Allah, pertanda rizki dari Allah, pertanda sebuah karunia yang besar. Tetapi karunia yang besar berupa rizki yang diberikan dalam bentuk buah-buahan bukan untuk kemewahan, apalagi untuk menyombongkan diri. Tapi di ujung ayat Al-Hajj ayat 27 itu adalah la'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur. Jadi dengan bersyukur maka seseorang akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi betapa banyak orang yang ditambah nikmatnya karena kekayaannya melimpah, disebabkan karena tidak pandai bersyukur, maka mereka tetap saja menjadi orang yang miskin walaupun bergelimang kemewahan dan kekayaan. Maka supaya kita menjadi orang yang memiliki kekayaan yang melimpah tanpa batas, maka milikilah rasa syukur. Dengan rasa syukur, walaupun hanya mendapatkan rezeki untuk dimakan hari ini, maka dia seolah-olah sudah menjadi raja yang mencukupkan seluruh keperluannya untuk selamanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.